Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita masih membahas materi pengukuran. Pada pertemuan sebelumnya kita mempelajari submateri angka penting. Materi tersebut sangat terkait dengan materi yang akan kita pelajari sekarang. Materi apakah itu? Ya, materi pengukuran besaran panjang. Untuk mengukur panjang suatu benda, kita bisa menggunakan penggaris, rollmeter, jangka sorong, mikrometer skrup, dan lain-lain. Kali ini yang akan kita bahas adalah pengukuran menggunakan jangka sorong. Tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini adalah setelah mempelajari materi pengukuran menggunakan jangka sorong, siswa dapat mengukur panjang, tebal, diameter, dan kedalaman suatu benda menggunakan jangka sorong dengan benar. Anak-anak, ketika kalian mengukur panjang suatu benda menggunakan penggaris, kalian sudah tahu bahwa penggaris hanya memiliki satu macam skala saja. Coba kita lihat gambar ini. Mengukur panjang batang menggunakan penggaris. Mengukur dengan penggaris, kita langsung bisa mengetahui hasilnya karena hanya memiliki satu macam skala saja. Hasil pengukuran ini adalah 1 cm. Berbeda dengan jangka sorong. Jangka sorong memiliki dua macam skala, yaitu skala utama dan skala nonius. Jangka sorong memiliki skala terkecil 0,1 mm atau 0,01 cm. Jangka sorong memiliki ketidakpastian pengukuran 0,05 mm atau 0,005 cm. Nilai ini didapat dari setengah dikalikan skala terkecilnya. Kita lanjut bagian-bagian jangka sorong. Yang pertama, rahang tetap atas. Kemudian yang kedua, rahang tetap bawah. Rahang tetap ini yaitu rahang yang tidak bisa digeser ataupun diputar. Jadi posisinya tetap. Kemudian yang berikutnya, rahang sorong atas dan rahang sorong bawah. Rahang sorong ini maksudnya rahang yang bisa digeser ke kanan ke kiri. Ketika ingin memasukkan benda, maka rahang sorong ini digeser ke kanan. Berikutnya pengunci. Pengunci ini fungsinya untuk mengunci rahang sorong. Ketika rahang sorong akan digeser ke kanan, penguncinya harus dibuka dulu. Dengan memutar pengunci ini berlawanan arah jarum jam. Kemudian digeser kanan, memasukkan bendanya, kemudian diposisikan ketika dianggap sudah pas rahang sorongnya, sehingga benda ini tidak bisa jatuh, kemudian dikunci lagi. Menguncinya dengan diputar searah jarum jam. Berikutnya benda yang akan diukur. Berikutnya skala utama. Kemudian ini adalah skala nonius. Dan yang terakhir tungkai pengukur kedalaman. Jadi kalau ingin mengukur kedalaman suatu benda, menggunakan tungkai ini. Berikutnya kegunaan jangka sorong.
Yang pertama, untuk mengukur panjang, lebar, dan tebal suatu benda. Misalnya, mau mengukur panjang, lebar, dan tebal balok. Maka balok ini diletakkan pada rahang yang bawah. Yang kedua, untuk mengukur diameter luar suatu benda. Misalnya mengukur diameter luar silinder, maka silindernya diletakkan pada rahang yang bawah. Yang ketiga, untuk mengukur diameter dalam. Misalnya mengukur diameter dalam sebuah cincin, maka rahang atas dimasukkan ke dalam cincin. Jadi untuk mengukur diameter dalam menggunakan rahang yang atas dengan cara rahangnya dimasukkan ke dalam sebuah benda, misalnya adalah cincin. Kemudian terakhir mengukur kedalaman benda. Untuk mengukur kedalaman sebuah benda, bisa kalian perhatikan ini dengan menggunakan tungkai pengukur kedalaman dengan cara jangka sorongnya diposisikan berdiri seperti ini. Kita lanjutkan cara membaca hasil pengukuran. Pertama, rahang sorongnya digeser, kemudian bendanya dimasukkan dan dikunci. Untuk membaca hasil pengukuran, setelah bendanya dimasukkan, pertama yang harus diperhatikan adalah 0 pada skala Nonius. 0 pada skala Nonius ini menjadi patokan dalam menentukan skala utamanya. Jadi, skala utama yang dibaca adalah garis yang tepat berada di sebelah kiri 0 Nonius. Bukan garis yang berada di sebelah kiri tepi dari rahang sorong. Tapi, sekali lagi, skala utama yang dibaca adalah garis yang tepat berada di sebelah kiri 0 Nonius. Sekarang kita baca skalanya. Nah, di sini menunjukkan angka 2. Tinggal kita hitung yang berada di sebelah kanan angka 2 sampai dengan garis yang tepat berada di sebelah kiri 0 Nonius. Kita hitung 1, 2, 3, 4. Berarti skala utamanya adalah 2,4 cm. Berikutnya skala Nonius. Skala Nonius yang dibaca adalah garis yang tepat lurus dengan skala utama. Tapi yang dibaca adalah garis pada skala Noniusnya, bukan garis pada skala utama. Hanya saja garis pada skala Nonius yang dibaca adalah garis yang tepat lurus dengan skala utama. Kita lihat garis pada skala Nonius yang tepat lurus dengan skala utama adalah garis nomor 8. Berarti skala Noniusnya garis ke-8, berarti angka 8 dikali 0,01 cm, ini adalah skala terkecil dari jangka sorong. 8 dikali 0,01 cm sama dengan 0,08 cm. Nah, sekarang kita hitung hasil pengukurannya. Hasil pengukuran yaitu X sama dengan skala utama ditambah skala Nonius. Skala utamanya 2,4 cm. Dan skala Noniusnya 0,08 cm. 2,4 cm ditambah 0,08 cm sama dengan 2,48 cm.
Ini adalah cara membaca hasil pengukuran. Berikutnya cara melaporkan hasil pengukuran yang dilengkapi dengan ketidakpastian. Tadi kita sudah mendapatkan hasil pengukurannya adalah 2,48 cm. Kemudian ketidakpastian jangka sorong adalah 0,005 cm. Kemudian kita masukkan ke dalam hasil pengukuran sama dengan X plus minus delta X. Hasil pengukuran plus minus ketidakpastian. Kemudian kita masukkan hasil pengukurannya 2,48 cm dan ketidakpastiannya 0,005 cm. Kemudian kita samakan angka yang berada di belakang koma. Ketidakpastian memiliki 3 angka di belakang koma, sedangkan hasil pengukurannya masih 2 angka di belakang koma. Kemudian kita samakan menjadi 3 angka di belakang koma dengan cara ditambahkan 0. Sehingga menjadi 2,480 plus minus 0,005, satuannya cm. Nah, sekarang bisa dilihat angka di belakang koma sudah sama, jumlahnya 3. Perhatikan contoh soal berikut ini. Pengukuran panjang, lebar, dan tinggi balok secara berurutan disajikan seperti gambar berikut. Berdasarkan hasil pengukuran di atas, volume balok menurut aturan angka penting adalah A 6,67 cm3, B 13,2 cm3, C 16,9 cm3, D 29,6 cm3, dan E 31,8 cm3. Kita mulai dengan membaca hasil pengukuran panjang. Kita perhatikan nol noniusnya ini. Maka skala utama yang dibaca adalah yang di sebelah kiri nol nonius, berarti ini. Di sini 4, kemudian di sini 5. Kemudian di antara skala utama yang berada di sebelah kiri nol nonius dengan skala 5 ini ada 1, 2, 3, 4 garis. Berarti skala utama yang ditunjuk ini adalah 4,5 cm. Berikutnya skala noniusnya, yaitu garis yang tepat lurus dengan skala utama. Kita lihat, nah, ini garis yang kelima tepat lurus dengan garis pada skala utama. Berarti skala noniusnya adalah 5 dikali dengan skala terkecilnya jangka sorong 0,01 cm, sehingga sama dengan 0,05 cm. Kemudian kita hitung hasil pengukurannya. X sama dengan skala utama ditambah skala nonius. Skala utamanya 4,5 cm dan skala noniusnya 0,05 cm, sehingga hasil pengukurannya 4,55 cm. Berikutnya membaca hasil pengukuran lebar. Seperti tadi, kita perhatikan nol noniusnya. Skala utama adalah garis yang tepat berada di sebelah kiri nol nonius, berarti ini. Di sini skala 2, kemudian di sini 3. Di antara skala utama yang harus dibaca dengan skala 3 ada 1, 2, 3, 4 garis. Berarti skala utama yang dibaca ini adalah 2,5. Jadi skala utamanya 2,5 cm. Kemudian berikutnya skala nonius.
Kita lihat ke kanan. Nah, garis yang tepat lurus dengan skala utama adalah garis kelima. Berarti skala noniusnya adalah 5, bukan 3 tapi 5. Sehingga Sn sama dengan 5 dikali 0,01 cm skala terkecil jangka sorong, sehingga hasilnya 0,05 cm. Kemudian kita hitung hasil pengukurannya. X sama dengan skala utama ditambah skala nonius. Skala utamanya 2,5 cm dan skala noniusnya 0,05 cm. Sehingga hasil pengukuran lebar adalah 2,55 cm. Berikutnya membaca hasil pengukuran tinggi. Skala utama yang dibaca adalah garis yang tepat berada di sebelah kiri 0 nonius, berarti ini. Di sini skala 2, kemudian di sini skala 3. Antara skala utama yang harus dibaca dengan skala 3 terdapat 1, 2, 3, 4 garis. Berarti skala utamanya adalah 2,5 cm. Kemudian skala noniusnya kita lihat dengan bergeser ke kanan sampai ditemukan garis yang tepat lurus dengan skala utama. Nah, ini garis kelima lagi, garis yang tepat lurus dengan skala utama, sehingga Sn-nya skala noniusnya 5 dikali 0,01 cm, yaitu skala terkecil jangka sorong. 5 kali 0,01 cm sama dengan 0,05 cm. Kemudian kita hitung hasil pengukurannya. X sama dengan skala utama ditambah skala nonius. Skala utamanya 2,5 cm dan skala noniusnya 0,05 cm. Sehingga hasil pengukuran tinggi 2,55 cm. Yang terakhir kita hitung volume balok dengan mengikuti aturan angka penting. Volume balok dirumuskan dengan V sama dengan P kali L kali T, panjang kali lebar kali tinggi. Dari hasil pengukuran tadi didapatkan panjangnya 4,55 cm, kemudian lebarnya 2,55 cm, dan tingginya 2,55 cm. Ketiga-tiganya kemudian dikalikan, sehingga hasilnya 29,586375 cm. Karena kita harus mengikuti aturan angka penting, hasil perkalian angka penting hanya boleh mengandung jumlah angka penting yang paling sedikit. Jadi dilihat 4,55 ada 3 angka penting, kemudian 2,55 3 angka penting, 2,55 lagi juga 3 angka penting. Nah, ternyata angka penting yang dikalikan ini semuanya terdiri dari 3 angka penting, sehingga hasil akhir ini nanti harus mengandung 3 angka penting saja. Berarti hasilnya harus dibulatkan sampai hanya mengandung 3 angka penting. Berarti kita bulatkan. Nah, yang harus dibiarkan adalah 3 angka penting yang depan, yaitu 2, 9, dan 5. Maka mulai dari angka 8 ke belakang ini dibulatkan. 8 kalau dibulatkan ke atas berarti menjadi 1. 1 ditambahkan dengan angka di depannya yaitu 5, sehingga sama dengan 6. Maka hasil pembulatannya adalah 29,6 cm. Ini adalah volume balok
dengan mengikuti aturan angka penting. Jadi kalau sudah ada perintah dalam soal harus mengikuti aturan angka penting, maka hasil perhitungan volumenya tidak hanya berhenti sampai di sini, tapi harus dibulatkan dengan jumlah angka penting yang paling sedikit. Baiklah anak-anak, kalian sudah mempelajari cara membaca hasil pengukuran menggunakan jangka sorong serta contoh soalnya. Sekarang saatnya kalian mengerjakan latihan soalnya untuk mengetahui apakah kalian sudah memahami materi yang kalian pelajari tadi atau belum. Jika dalam mengerjakan latihan soal ternyata masih ada yang belum dipahami, silakan kalian bertanya. Anak-anak, itu tadi penyampaian materi pengukuran dengan menggunakan jangka sorong. Semoga kalian bisa memahaminya. Untuk pertemuan kali ini cukup sekian dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.